Salam ngelihat bola bareng Bung GX. Oke, akhirnya PSSI dan juga Coach Sintayong telah resmi merilis ke-27 nama pemain timnas kita untuk membela tim Garuda Merah Putih melawan Bahrain dan juga China tanggal 10 dan 15 Oktober. Sebentar lagi ya, kurang lebih sekitar 7 hari lagi. Ada beberapa nama pemain ya yang akhirnya masuk kembali seperti Jordi Amat dan juga yang sangat mengejutkan yaitu Malik Rizaldi ya, dan ada lagi yang mengejutkan. Jadi dari 27 nama itu tidak ada nama Justin Hubner dan juga Sananta. Nah, Justin dipastikan tidak ikut serta dikarenakan cedera ya. Nah, sedangkan Sananta ini ya mungkin tidak masuk dari skema Sintayong sehingga digantikan posisinya oleh Malik Rizaldi. Oke, dari ke-27 nama ini saya tidak akan bahas semua dan juga ya mungkin sudah banyak yang bahas soal itu ya, sudah banyak yang beredar juga info-infonya karena memang telah dirilis resminya kemarin ya. Nah, sekarang ya saya hanya ingin mengupas tentang bagaimana striker-striker pemain-pemain depan tim nasional kita yang datang dari Liga 1 ya. Oke. Ini menarik ya. Dari ketujuh pemain depan yang resmi dirilis kemarin, di situ ada nama-nama Malik Rizaldi, Ragnar, Rafael Strijk, Dimas Derajat, lalu Hoki Caraka, Witan Sulaiman dan Egy Fikri. Dari ketujuh, 5 pemain ini terbitan dari Liga 1 dan hanya 2 yang bermain abroad ya, yaitu dari Ragnar Oratmangun dan juga Rafael Strijk. Oke. Menarik saya untuk membahas penyerang-penyerang ini yang lahir dari Liga 1 ya. Kita mulai dari Witan Sulaiman dan juga Egy Maulana Fikri. Egy dan Witan sudah tidak asing lagi, dia sudah bolak-balik masuk tim nasional ya. Posisinya kadang khusus untuk Witan Sulaiman ini bisa di berbagai posisi, dia bisa di winger kiri, bisa juga di kanan. Kadang dia menempati posisi attacking midfielder ya, atau berada di belakang striker. Nah, ini pernah diterapkan atau pernah diberikan posisi ini kepada Witan Sulaiman ketika dia membela Persija Jakarta ya. Kadang dia di kiri, kadang dia di kanan, dan terakhir ketika melawan PSM Makassar bahkan dia berada di tengah ya, di attacking midfielder. Nah, memang di Liga 1 dia belum mencetak gol, tetapi dia sudah menyumbangkan 1 assist, dan perannya di Persija ini sangat penting ya, karena kemampuan dia untuk membuka ruang dan juga memberikan umpan-umpan kunci kepada pemain lain yang datang dari second line seperti Rio Matsumura dan juga langsung bahkan ke striker yaitu Gustavo. Nah, ini menjadi satu hal yang sangat dibutuhkan ya di dalam tim, apalagi di tim nasional. Coach Sintayong juga sering kali mempercayakan Witan ini kepada posisi-posisi winger kiri maupun di kanan ya, kadang di switch posisinya. Nah, tergantung dari skema dan juga kebutuhan dari pelatih ya. Yang pasti dia bisa menempati posisi-posisi itu dengan baik, dan ini yang disukai oleh Sintayong sebenarnya ya. Jadi dari beberapa striker itu, dari beberapa penyerang depan memang bisa menggunakan atau bisa ditempatkan di posisi yang berbeda ya. Jadi istilahnya versatile ya, artinya memiliki beberapa posisi. Oke, Egy Fikri juga mempunyai bisa di winger kanan, bisa juga diterapkan sebagai attacking midfielder ya. Bahkan terakhir ketika melawan Persebaya dia berada di posisi
attacking ya, attacking midfielder ya di belakang dari striker. Nah ini luar biasa. Artinya memang yang diinginkan oleh STY itu pemain-pemain khususnya penyerang ini bisa memiliki fleksibel ya, fleksibel, bisa ditempatkan di beberapa posisi atau di posisi yang berbeda tergantung dari skema dan juga strategi dari pelatih. Bisa kadang di kiri, bisa kadang di kanan, bisa juga di attacking ya, attacking midfielder di tengah, di belakang striker, atau bahkan dia menjadi striker murni di depan ya sebagai target man. Bisa seperti itu. Nah untuk selanjutnya ada nama Dimas Derajat, Malik Rizaldi, dan juga Hoki Caraka. Khusus Dimas Derajat, dia selain striker, posisi di depan tengah ya, forward. Nah dia juga khususnya di Persib, dia kadang menempati posisi winger ya, bisa di kiri atau bisa di kanan, karena di situ ada striker utamanya yaitu David Da Silva. Jadi dia berposisi sebagai pengumpan ya. Ketika melawan Persib, melawan PSBS Biak ya, untuk pertandingan pertama ya, Dimas Derajat berposisi sebagai winger ya. Jadi 2 kali dia melakukan assist dan 2 kali mencetak gol ya. Nah ini cukup impresif juga penampilan dari Dimas Derajat di Persib Bandung, karena sebelumnya di Persikabo ya dia sulit berkembang ya, sulit untuk mencetak gol ya. Ya mungkin bisa jadi karena tandemnya yang kurang, strategi dari timnya yang kurang, bisa jadi juga karena memang dukungan dari timnya ya, supportnya dari rekan-rekannya itu kurang ya, sehingga ya peluang dia untuk mencetak gol itu minim sekali. Lalu ada Hoki Caraka yang baru-baru ini mencetak brace-nya ya, 2 gol langsung dia ciptakan ketika melawan Arema FC dan berhasil mengantarkan PSS Sleman menang dengan skor 3-1 ya. Nah ini kemenangan yang sangat penting bagi Sleman, sekaligus kemenangan pertama bagi timnya, dan mengangkat moral para pemain-pemainnya, timnya, dan mengangkat Sleman dari posisi paling rendah bahkan minus ya poinnya, ini menjadi plus, dan sekarang berada di posisi masih sekarang update terakhir masih di posisi terakhir 18, tapi paling enggak dia sudah keluar dari zona minus ya, poinnya sekarang sudah plus 2, sehingga tinggal terus menambah lagi. Ya sayangnya di pertandingan terakhir dia tidak mencetak gol ya, tetapi ini sudah merupakan awal yang baik, dan juga tentunya mendapatkan apresiasi dari pelatih, khusus striker itu Yeon Kehun ya. Keren kata dia, luar biasa, karena memang golnya yang diciptakan itu dari skema yang baik ya, yang bagus ya, baik dari sundulan kepalanya maupun dari tendangan kakinya, dia luar biasa. Artinya sama-sama keren ya golnya, dan itu menjadi player of the week dalam BRI Liga 1 ya, dia dinobatkan ya. Entah itu moment of the week atau player of the week, karena dia memang berjasa mengangkat moral dan juga mengangkat timnya dari zona merah atau dari zona minus ya. Nah ini luar biasa. Lalu selanjutnya ada Malik Rizaldi. Nah ini luar biasa, dia berhasil memikat hati Sintayong, pelatih kepala tim nasional kita, dan menggantikan posisi dari Ramadan Sananta yang memang saat ini baru mencetak 1 gol, dan kayaknya kurang menarik minat dari Sintayong ya, karena ya itu dia baru mencetak 1 gol dan belum berhasil mengangkat timnya dari papan bawah ya, sehingga ya hanya baru 1 kali kemenangan kalau nggak salah ya, Persis Solo, yaitu ketika melawan Madura 4-1, dan dia mencetak 1 gol yang sangat keren di situ ya. Ya luar biasa, itu hasil dari didikan Yeon Kihun katanya. Oke, tetapi memang model dari Rizaldi dengan Sananta ini berbeda ya. Malik Rizaldi itu fleksibel ya, dia bisa menempati wing kiri maupun wing kanan ya. Jadi bisa 2 posisi, baik di Madura United maupun di Persebaya dia posisinya bisa
kiri maupun di kanan ya, ini fleksibel ya. Nah ini yang diharapkan oleh Sintayong ya. Dari beberapa striker yang dipilih oleh Sintayong, memang kesemuanya itu rajin melakukan penekanan, pressing, dan juga rebut bola ya. Jadi rajin membuka ruang, rajin merebut bola atau pressing, dan tentunya selain itu juga ya harus kuat juga, punya power untuk menciptakan gol ya. Itu seperti yang yang diutarakan Sintayong ketika ditanya tentang Jens Reven. Ya, Jens Reven kurang power dan juga kurang determinasi atau kurang daya juang ya. Artinya maksudnya kurang daya juang di sini artinya dia kurang untuk melakukan determinasi untuk melakukan pressing terhadap pemain lawan. Jadi yang diinginkan oleh Sintayong itu adalah pressing pertama kali harus dilakukan oleh seorang striker ya, sehingga bangunan serangan atau build up serangan dari pemain lawan atau dari tim lawan itu tidak terbangun dengan rapi, tidak terbangun dengan rapi dan tidak terbangun koneksi antara depan, tengah maupun apalagi sampai ke depan ya. Nah ini sehingga berhasil dijaga dengan ketat, berhasil minimalisir ya, jadi pergerakan lawan dari depan khususnya ketika terjadi counter attack. Nah itu harus dicegah lebih dulu dari pemain depannya ya, dari strikernya. Nah ini yang dilihat kurang ketika Jens Reven berhadapan dengan Yemen. Nah ini juga yang terjadi ya. Sananta itu memang tipenya adalah tipe bomber ya, tipe bomber yang memang sangat mobile di wilayah kotak penalti lawan. Nah itu di wilayah itulah dia sangat berbahaya ya, sangat mematikan, dan memang mungkin ya tidak terlihat cocok dengan skemanya Sintayong yang memang menginginkan bahwa striker itu pandai untuk membuka ruang dan bergerak dinamis ya, kadang dia ke kiri, kadang dia ke kanan, bahkan menjemput bola ke bawah untuk menambah serangan atau menambah pertahanan ya, menambah kuat pertahanan. Jadi ketika serang atau ketika di counter, nah dia menjadi pertahanan pertama, jadi orang pertama yang melakukan defense gitu ya. Nah ini yang mungkin ya kurang dari sisi Ramadhan Sananta, sehingga kurang menarik minat dari Sintayong. Nah berbeda dengan pemain-pemain yang dipanggil saat ini ya, seperti Malik, Egy, Dimas Derajat, Hoki Caraka ya, dan juga Witan Sulaiman. Ini memang yang mobile ya, tipe striker yang mobile, yang kadang dia bisa berpindah posisi, pindah ke kiri atau ke kanan, bahkan ke tengah ya. Jadi tidak kaku ya, jadi sesuai dengan strategi dan juga skema dari permainan dari Sintayong. Nah ini yang diharapkan sih. Dan sejauh ini Malik Rizaldi sudah mencetak 2 gol di BRI Liga 1. Luar biasa brace-nya ketika melawan Persis Solo ya. Nah ini comeback-nya dia setelah mengalami masa cedera ya, dan akhirnya dia berhasil membuktikan diri. Dan mudah-mudahan dari striker-striker Liga 1 yang tampil di tim nasional ini, dari hasil pengalaman dia di luar negeri atau bermain secara internasional, khususnya untuk Malik Rizaldi yang memang baru beberapa kali dipanggil, ini kali kedua dia dipanggil untuk laga internasional ya, mudah-mudahan bisa memberikan satu pengalaman yang berharga sehingga bisa membawa perkembangan performance dia di kompetisi Liga 1 ini menjadi lebih baik ya, menjadi lebih intinya lebih berkembang ya permainannya. Oke, mungkin ini yang ingin saya ulas ya, ingin saya sampaikan. Yang pasti kita berharap para bomber-bomber yang dipilih oleh Coach Sintayong ini bisa berhasil menciptakan gol-gol kemenangan untuk tim nasional kita melawan Bahrain dan juga China ya. Oke, itu
tuliskan kolom komentar saran dan kritiknya atau pendapat Anda mengenai striker tim nasional. Terima kasih.